Halo kawan pajak, selamat datang di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan berbincang-bincang seputar perpajakan, tapi yang ringan-ringan aja nih kawan pajak. Selayaknya kawan pajak ngobrol di teras rumah sendiri, karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Episode 3 kali ini kita akan membahas tentang insentif mobil. Wah, bahkan mobilnya dapat insentif ya kawan pajak. Tapi bukannya di awal tahun kemarin sudah ada ya insentif untuk mobil. Untuk membahas keraguan kita atau untuk menuntaskan keraguan kita, mari kita bertanya dengan penyuluh pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Hai Kak Fitri. Halo Aci, halo kawan pajak, ketemu lagi yang kesekian kalinya. Nah Kak Fitri, boleh dong dijelaskan insentif apa lagi sih yang dikeluarkan pemerintah saat ini? Ya Aci, jadi sebelum kita melanjutkan insentif apakah ini, kita mau tahu dulu nih dasarnya sebenarnya apa. Nah jadi di bulan Juli ini pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 77 tahun 2021. Nah isinya apa? Isinya adalah perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 31 tahun 2021 yang isinya adalah tentang PPNBM atas penyerahan barang kena pajak berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah. Nah, jadi dari PMK yang lama, PMK 31, di PMK 77 ini mengalami sedikit saja perubahan. Wah, perubahan, maksudnya perubahan apa tuh Kak? Nah, perubahannya apa? Jadi sebenarnya peraturannya atau spesifikasinya tidak banyak berubah. Yang berubah adalah jangka waktu dan tarifnya, Aci. Nah, jadi di PMK yang lama, PMK 31 itu diatur bahwa kendaraan bermotor atau mobil dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc diberikan insentif PPNBM terutang sebesar 100% untuk bulan April sampai dengan Mei 2021. Kemudian diberikan insentif PPNBM sebesar 50% untuk bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. Nah, di PMK terbaru ini tarif sebagaimana sudah kita jelaskan tadi itu masanya diperpanjang. Jadi tadinya yang diberikan 100% hanya sampai bulan Mei, sekarang diperpanjang sampai Agustus. Wow. Nah, jadi bulan ini pun itu masih diberikan insentif sebesar 100% nih Aci. Kemudian bulan September apakah ada lagi? Masih ada. Di bulan September sampai dengan akhir tahun nanti di Desember kita akan menerima atau mendapatkan insentif PPNBM untuk penyerahan mobil sebesar 50%. Begitu dia perubahannya. Wah, jadi hanya perubahan tarif ya Kak. Benar. Untuk yang isi silindernya sampai dengan 1500 cc dari 50% menjadi 100%. Betul sekali. Tapi gimana Kak kalau udah terlanjur beli mobil di bulan Juni, kan udah masuk 50% tuh. Tapi di bulan Juli keluar nih 100%. Iya, ini pertanyaan yang smart sekali Aci. Jadi kawan pajak, Aci juga nggak perlu khawatir. Kalau seandainya sudah terlanjur membeli mobil di bulan Juni 2021, sementara belum keluar PMK ini. Lah sekarang ternyata sampai sekarang bulan Agustus saja harusnya masih menerima 100% nih insentif PPNBM-nya, terus gimana dong? Nah jadi kawan pajak yang sudah terlanjur melakukan pembelian mobil di bulan Juni yang tadinya hanya mendapat insentif 50%, dengan keluarnya PMK ini maka berhak mendapatkan insentif 100% PPNBM. Wah, jadi bisa di-refund ya Kak? Benar sekali Aci, bisa di-refund. Caranya gimana? Mungkin kawan pajak bertanya lagi nih, gimana nih udah selesai jual beli kok masih gimana caranya minta uangnya kembali gitu ya. Nah, jadi kawan pajak boleh datang ke pengusaha kena pajaknya atau distributor mobilnya untuk meminta mereka melakukan penggantian faktur pajak. Jadi kalau di faktur pajak sebelumnya tertuang bahwa insentif yang diberikan hanya 50%, maka nanti si distributor mobil harus menerbitkan faktur pajak pengganti yang isinya nanti PPNBM-nya
ditanggung atau insentifnya diberikan sebesar 100%. Jadi uang yang sudah terlanjur disetorkan itu bisa dikembalikan lagi. Begitu, Aci. Wah, gitu kan pajak jadi bisa di-refund dengan cara membuat faktur pajak pengganti. Atau langsung aja ke distributor mobilnya ya, Kak. Tapi itu kan untuk yang sampai dengan 1500 cc. Gimana kalau kendaraan bermotor atau mobil yang 1500 cc sampai 2500 cc? Nah, untuk kendaraan bermotor atau mobil yang isi silindernya di atas 1500 sampai 2500 cc, di PMK ini juga diatur. Nah, ada dua jenis nih yang diatur di PMK ini. Yang pertama adalah mobil dengan 1 gardan penggerak dan mobil dengan 2 gardan penggerak, Aci. Untuk mobil dengan 1 gardan penggerak, ketentuannya adalah diberikan fasilitas PPNBM sebesar 50% dari PPNBM terutang untuk bulan April sampai Agustus tahun 2021. Sedangkan di September sampai dengan Desember, insentifnya hanya diberikan sebesar 25%. Itu untuk yang 1 gardan penggerak. Kemudian untuk yang 2 gardan penggerak atau biasanya kita bilangnya double gardan ya. Yeah. Nah, itu diberikan insentif PPNBM sebesar 25% di bulan April sampai dengan Agustus. Kemudian diberikan insentif sebesar 12,5% untuk bulan September sampai dengan akhir tahun nanti di Desember 2021. Nah, begitu kawan pajak. Jadi, ayo buruan beli mobil dan manfaatkan insentif PPNBM-nya. Nah, dari tadi kakak liatin ini, kakak tertarik atau salah fokus atau gimana ya? Iya, jadi sebenarnya dari tadi aku bingung. Ini apa gitu, vas bunga tapi nggak ada bunganya. Seperti dari sabut kelapa. Sebenarnya ini apapun ya. Nah, ini adalah pot bunga dari sabut kelapa. Karya dari kawan pajak. Iya, ini dari karya UPPKS Semangat Muda. Wah, kreatif sekali ini ya. Iya, jadi buat ibu-ibu yang atau bapak-bapak atau kawan pajak yang gemar bunga-bungaan, ayo segera dibeli. Wah, apalagi sekarang ini memang lagi musimnya ya. Bener, iya, lagi musik-musiknya bunga-bungaan ya, Kak. Kladi-kladian, monstera-monsteraan ya. Nah, kawan pajak dapat membelinya di Facebook UPPKM Semangat Muda. Ini harus diborong banyak-banyak ini karena mungkin edisi terbatas ini kawan pajak. Ini kreatif sekali dan bagus sekali. Iya, dan kita harus mendukung UMKM ya, Kak. Betul. Kawan pajak jangan lupa untuk mengikuti sosial media Kandula JP Sumatera Utara 1 di YouTube Kandula JP Sumatera Utara 1, Facebook, Instagram, dan Twitter dengan nama yang sama Pajak Sumut 1. Nah, untuk Bapak Ibu kawan pajak pelaku UMKM yang ingin kita promosiin produknya, silahkan isi link yang ada di deskripsi video ini. Kawan pajak, sekian dulu podcast kita kali ini. Kalau kawan pajak punya topik yang ingin kita bahas di sini, silahkan komen video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita agar kawan pajak dapat update terbaru tentang perpajakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa kawan pajak.